Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Engkau adalah terang dan sungguh adalah terang belaka. Bantu kami untuk melihat terang-Mu itu dalam hidup kami. Curahkanlah pencerahan-pencerahan dalam hidup kami, sehingga kami dapat membagikan terang itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Berkat-Mu atas kami semua ya Bapa, dengan karunia rahmat dan kasih-Mu yang adalah terang abadi. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus menyatakan kepada kita bahwa Dia adalah terang dunia. Kalau kita percaya padanya, maka terang itu menyinari kehidupan kita. Menyinari diri kita, bukan hanya yang di luar tetapi yang di dalam. Dan apa sebetulnya terang itu sendiri? Kalau kita mengatakan Yesus adalah terang, berarti Yesus memiliki segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan. Ya. Kebaikan itulah adalah terang. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kebaikan, itulah kegelapan, dan itu yang harus kita terangi supaya kegelapan itu menjadi nyata bahwa itu harus kita perangi, kita singkirkan, kita buang, dan kita berusaha untuk hidup dalam Roh Kudus, dalam terang itu. Jadi terang itu adalah buah-buah Roh Kudus, buah-buah kebaikan. Saya masih ingat semboyan dari Santo Fransiskus Assisi, Pace et Bene, damai dan kebaikan. Nah, pada akhirnya semakin kita menghayati, menjalani hidup rohani, semakin kita memasuki dua kata ini, Pace et Bene. Menjadi ukuran, menjadi indikasi apakah ada kedamaian dalam hatiku. Apakah ada kebaikan dalam hatiku yang memancar keluar. Kedamaian, apakah semakin berkurang rasa kegelisahan, semakin berkurang rasa kecemasan, semakin merangkul segala sesuatu, ya, entah itu baik, entah itu tidak, memahami, mengerti, menyelami, ya, segala sesuatu, entah itu baik, entah itu tidak. Kita melihat segala sesuatu dari kacamata yang lebih luas, lebih terang, kacamata Allah. Katakanlah seperti itu. Dan itu memberikan kedamaian. Kita tidak marah, kita tidak kecewa, tapi menerima kenyataan itu apa adanya. Hidup dalam realitas yang konkret. Damai, tenang. Ya, meski mungkin ada kekecewaan atau ketidaksukaan atau ketidaknyamanan dalam hidup kita. Tetapi kita bisa melihat bahwa kita merasa damai. Kita tidak mudah cenderung untuk marah, kecewa, ya, sakit hati ketika ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan, tidak nyaman dalam hidup kita, tapi sesuatu yang damai. Merangkul, memeluk, banyak hal yang entah itu baik, entah itu tidak dalam diriku. Menerima diriku apa adanya dengan segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Demikian juga dengan orang lain.
Dan kedamaian itu hanya mungkin ketika kita merangkul Yesus, merangkul salib. Demikian juga dengan kebaikan. Kebaikan adalah ciri utama dari hidup manusia. Hati nurani adalah lakukan yang baik, hindari yang jahat. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Kebaikan itu apa? Ya, kemurahan hati, lemah lembut, ya, cinta kasih, segala yang positif. Ya, segala yang indah, segala yang mulia yang berasal dari Allah. Itulah kebaikan. Dan itu diperjuangkan terus-menerus. Dan bukan hanya kebaikan di luar kita, tetapi sesuatu yang ada dalam diri kita. Kebaikan, kita melihat unsur baik dalam tubuh raga kita, dalam diri kita. Ya, jadi antara pace et bene, antara damai dan baik. Dua indikasi besar untuk menilai, untuk merasakan apakah hidup rohaniku semakin tumbuh, semakin berkembang atau tidak. Ya, itu yang kira-kira menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk melihat apakah aku semakin damai dengan diriku sendiri, apakah aku semakin menerima kebaikan-kebaikanku, bahkan mungkin kejelekan-kejelekanku, kekurangan-kekuranganku, terbatasanku. Dan itulah saudaraku terkasih, kita merasakan, mengalami kedamaian, ketentraman, ya, entah segala macam apapun, ya, tidak membuat kita frustrasi atau depresi, seberat apapun problem yang kita hadapi, bahwa selalu ada perbaikan, selalu ada rahmat, selalu ada solusi yang Tuhan berikan kepada kita. Kata kita bersandar bukan pada diriku sendiri, tetapi pada Allah yang telah menghancurkan kuasa dosa. Ya. Dan yang kedua, kedamaian dan kebaikan itu memberikan suatu kekuatan, sesuatu pencerahan. Ya. Bahwa ada sesuatu yang tidak hanya sekedar kekurangan, keterbatasan manusia, tapi ada sesuatu kekuatan yang seringkali di luar batas-batas kemanusiaan kita. Ya, ada kekuatan-kekuatan kegelapan yang membuat kita menjadi cemas, takut, gelisah. Ya, nah disinilah kita mulai melihat semakin kita damai, semakin kita tenang, semakin kita baik, kita memasuki hati Allah, dan pada saat yang sama kita juga melihat ada satu lain di mana kita harus berjuang, di mana kita harus berperang dengan kekuatan-kekuatan lain yang seringkali mengganggu hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Kegelapan itu, ya, kita bisa melihat, merasakan denyut nada kuasa kegelapan yang seringkali bekerja pada orang-orang tertentu yang mungkin sudah dikuasai oleh kekuatan itu. Kekuatan iblis, kekuatan yang tidak kelihatan itu. Untuk mencapai keinginan-keinginan pribadi mereka. Yang mungkin memperkaya diri, mungkin mencari kekuasaan, mungkin mencari kesenangan, kenikmatan yang tanpa batas. Ya. Yang ingin mereka alami dalam hidup kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, coba perhatikan apakah ada kedamaian, apakah ada kebaikan dalam hidup kita sebagai indikasi bahwa kita memang terus berjuang menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Bila itu yang menjadi pegangan kita, saya kira kita sudah bertumbuh berada dalam jalur yang benar. Selalu merasakan kedamaian dan kebaikan sebagai buah-buah persatuan kita dengan Tuhan, persatuan kita dengan sesama, persatuan kita dengan diri sendiri. Tuhan memberkati Anda semua, sehingga sabda Yesus yang mengatakan, "Aku adalah terang." Terang itu mencerahkan pikiranku. Dan terang itu kita hidup dalam roh.
hidup dalam kebaikan, hidup dalam kedamaian, hidup dalam cinta kasih, hidup dengan kasih sayang. Semoga Anda terus berjuang untuk menghayati kedamaian dan kebaikan, serta buah-buah roh lain yang hinggap dan kita perjuangkan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.